Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bu dosen, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tiara Nurul Hanifah dengan nomor NIM 2011 sebagai konselor dan teman saya. Saya Bernita Del Pradini, NIM 201121141023 sebagai konselor. Baik, di sini kami akan praktek sebagai konselor dan konseli sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah psikologi konseling. Baik, kita mulai. Selamat siang, Mbak Bernika. Silahkan duduk. Siang, Ibu. Terima kasih. Mbak Bernika ke sini datang dengan siapa ya? Kebetulan saya diantar teman tadi, Bu, tapi temannya di luar. Senang banget punya teman yang pengertian, yang bersedia ngantar Mbak sampai sini. Iya, Alhamdulillah saya punya beberapa teman baik, Ibu. Mbak Bernika, kenapa ya kok raut mukanya terlihat masam? Apa ada yang bisa diceritakan, Mbak? Iya, Ibu. Jadi akhir ini saya merasa kurang semangat kalau belajar dan merasa kecapean gitu, Bu, kalau lagi belajar. Baik, Mbak Bernika merasakan saat keadaan seperti apa, Mbak? Mohon mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Jadi saya tuh kayak selalu merasa capek, terus kayak nggak punya motivasi buat nugas gitu. Jadwal tidur saya juga akhir-akhir ini itu berantakan gitu loh, Bu. Jadi saya kadang tidur malam, kadang juga tidur kalau pagi gitu. Jadi nggak Baik. tentu. Baik. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Bernika mengalami kejadian-kejadian seperti itu, Mbak? Sepertinya kurang lebih 1 bulan, Ibu. Baik. Jadi Mbak Bernika ini mengalami kelelahan, kurang motivasi belajar, termasuk udah cukup lama ya, Mbak? Sampai-sampai mengganggu jam tidur Mbak Bernika. Mbak Bernika ini mengalami hal tersebut saat banyak tugas ya mungkin? Atau dimulai dari mana Mbak bisa merasakan hal tersebut? Iya, Bu. Jadi awalnya itu saya sering banget menunda tugas gitu. Jadi kayak makin lama tugasnya itu makin banyak. Jadi saya juga sulit juga buat mengendalikan rasa malas saya gitu kalau mau ngerjain tugas. Jadi saya tuh sebelum nugas udah capek duluan, bahkan lihat tugasnya itu udah merasa malas gitu loh, Bu. Lagi ada pekerjaan lain di luar rumah. Jadi saya tuh merasa kayak keteteran, kayak mungkin nggak bisa handle gitu, Bu. Baik, Mbak. Saya paham betul dengan keadaan Mbak Benika sekarang. Seringkali ya tugas kuliah yang diberikan dosen itu sangat banyak hingga mahasiswa merasa terbebani. Padahal banyak kegiatan lain yang harus dilakukan. Tadi Mbak Bernika mengatakan bahwa sering menunda tugas. Jadi apa alasan atau apa yang menyebabkan Mbak Bernika ini sering menunda tugas? Hal tersebut bukankah malah mengganggu aktivitas Mbak Bernika yang lain ya? Iya sih, Bu. Jadi awalnya tuh saya ya merasa malas aja gitu, kayak motivasi belajar saya itu udah menurun, udah nggak kayak pas awal-awal pas jadi maba, pas semester awal gitu. Mungkin karena keadaan pandemi juga ya, Bu. Jadi saya nggak bisa ini bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Jadi kayak kuliah tuh di rumah terus, bosen terus kuliah rasanya tapi kayak nggak kuliah gitu. Jadi saya tuh ngerasanya beda kayak zaman SMA dulu, Bu. Kalau dulu kan kayak banyak teman-teman gitu. Kalau sekarang kuliah di itu kalau lagi males malah ujung-ujungnya bingung mau ngapain gitu, Bu. Dan ya walaupun saya bingung tapi tetap aja bahasa itu banyak gitu. Jadi ya kayak
saya bingung mau ngapain padahal tugas saya masih banyak. Seperti itu, Bu. Memang berat ya Mbak Ber, melalui perubahan secara signifikan seperti itu. Mungkin karena belum terbiasa ya kan. Lalu apakah selama ini Mbak Bernika udah melakukan tindakan untuk mengatasi hal-hal tersebut Mbak Bernika? Sejauh ini sih saya belum menemu ya Bu kegiatan apa yang kiranya bisa saya lakuin buat mengatasi hal itu. Paling kalau udah ngerasa capek banget gitu nanti saya kayak tiduran terus ngerjain tugasnya itu pas mepet deadline gitu Bu. Kalau saya pikir sih Mbak, hal tersebut kurang tepat loh buat Mbak Bernika. Iya Bu, saya juga sadar akan hal itu. Saya juga sempat mikir gitu, tapi ya gimana ya Bu, saya bingung gitu. Di sisi lain hal itu tuh berdampak kepada saya, tapi di sisi lain saya juga belum bisa mengendalikan rasa malas ini gitu Bu. Oke Mbak, bila dilihat tadi Mbak tuh mengatakan kalau Mbak Bernika tidak melakukan apa-apa, bukanlah hal yang tepat. Mengapa Mbak Bernika ini tetap tetap aja buat ngelakuin hal yang nggak tepat itu? Jadi ya itu saya merasa bingung dan emang saya kayak belum punya niat gitu loh Bu kalau mau ngerjain tugas. Terus pas awal-awal itu saya mikirnya ini bakal sementara gitu, saya bisa melewatinya gitu loh Bu. Mungkin ya bakal terjadi selama seminggu atau paling lama 2 minggu aja. Ternyata sampai sini masih rasanya tuh masih ada gitu loh Bu. Oke, baik. Sebenarnya sudahkah Mbak Bernika ini melakukan kegiatan yang Mbak Ber sukai selama berada dalam kondisi tersebut? Mmm, Paling ini ya Bu, kalau kegiatan yang saya suka itu paling kalau udah selesai nugas, terus saya kayak, ambil kertas gitu buat coret-coret atau enggak kalau lagi mood-nya pengen ngelukis ya nanti kayak gambar ngelukis gitu Bu. Wah, keren, keren sekali Mbak Bernika. Melukis itu dapat menjadi hal yang positif untuk mengisi waktu luang dan mengembalikan mood Mbak Bernika loh. Mbak Bernika, saya penasaran. Mbak tadi juga mengatakan belum melakukan apa-apa, tapi sudah mencoba melakukan upaya hal positif. Bolehkah dijelaskan Mbak Bernika? Iya. Jadi saya tuh emang suka melukis gitu, tapi menurut saya kalau melukis itu Eee, efeknya tuh nggak bertahan lama gitu loh, Bu, Mm-mm. buat membalikkan mood saya biar baik lagi gitu. Jadi, saya tuh kayak, melukis cuma kayak, apa ya, ya cuma sementara aja, gitu. Jadi kira-kira saya harus gimana ya, Bu? Saya bingung banget. Baik, baik Mbak Bernika. Terima kasih atas kejujurannya. Jadi begini Mbak, saya sarankan Mbak Bernika ini mencoba mengatur waktu dalam mengerjakan tugas, bisa melalui aplikasi ataupun Mbak membuat checklist untuk membantu Mbak semangat dalam menyelesaikannya. Kemudian coba pikirkan hal-hal yang positif sebelum mengerjakan dan coba lakukan aksi, jangan terlalu banyak dipikirkan kemungkinan hal negatif yang belum terjadi, karena itu membantu Mbak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Mbak Bernika juga bisa mencoba meluangkan waktu untuk olahraga sejenak, mungkin jogging, penguluran, agar Mbak Bernika ini lebih kembali aktif dan bugar serta semangat menjalani aktivitasnya. Nggak harus lama kok Mbak, cukup untuk mengembalikan mood itu Mbak bisa lakukan sekitar 10 sampai 15 menit aja. Mmm, iya saya paham. Jadi saya harusnya ini, eee, lebih banyak langsung aksi gitu ya, Bu, daripada Mhm. kebanyakan mikir.
Tapi Betul. kalau menurut saya tuh kadang buat belajar aja tuh butuh niat yang besar gitu loh, Bu. Nah, gimana kalau buat olahraga juga? Nah, menurut Ibu sebaiknya saya harus gimana biar bisa ngumpulin niat yang besar gitu buat bisa belajar, buat bisa olahraga sama kegiatan lainnya? Baik, saya paham betul dengan Mbak Benika. Memang ini menjadi bagian tersulit bagi Mbak Benika, butuh waktu juga untuk membiasakannya. Karena, belum terbiasa mungkin Mbak jadi, apa ya, kayak, "Wah, males banget, soalnya aku belum terbiasa." Tapi coba, sedikit dipaksa, badan ini coba sedikit dipaksa, untuk mau memulainya. Sebelum melakukan aktivitas itu, Mbak Bernika juga bisa dengan memulai mengerjakan hal yang Mbak Ber sukai, membuat, Mbak senang, nyaman, dan juga tenang. Sehingga Mbak Bernika ini mendapatkan, energi positif, tanpa sadar niat itu akan datang dengan sendirinya. Oh, iya. Jadi saya harus suka dulu ya, Bu, harus Mhm. nyaman juga sama kegiatannya. Iya, Mbak Bernika harus memulai diri, membiasakan diri, untuk membangun niat-niat Mbak untuk melakukan hal-hal positif, kemudian tugas-tugas Mbak insya Allah akan selesai. Semoga bisa dipraktekkan ya Mbak, dan tetap konsisten. Dengan itu pekerjaan Mbak Bernika akan selesai dan udah nggak mager, Mbak Bernika bisa kembali semangat lagi. Iya, amin. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Saya jadi lega bisa menceritakan masalah saya ke Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mbak Bernika? Sepertinya belum ada lagi, Bu. Baik, mungkin, konseling kita pada hari ini kita akhiri dulu. Besok kalau Mbak Bernika masih butuh, eee, konsultasi, butuh sharing-sharing lagi, mungkin bisa datang ke sini, bisa hubungin Mbak lagi. Semoga Mbak Bernika tetap semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatannya. Amin. Terima kasih, Ibu. Saya Baik izin pamit dulu. baik, saya akhiri. Ya. Baik, sekian praktek konseling dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.